Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarwiyah yang sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan melalui lisan kita kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Makanya mulai tadi ketika terbenamnya matahari, kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan berucap marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kenapa kita mengucapkan marhaban, bukan ahlan wa sahlan? Karena kalau dari segi terjemahan, marhaban dengan ahlan wa sahlan itu adalah selamat datang. Rupanya ulama mufassir kita menjelaskan bahwa kita mengucapkan marhaban kepada bulan suci Ramadan itu pertanda bahwa kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Dan dengan hati yang lapang dan kegembiraan itu, sehingga kita siap melaksanakan berbagai macam amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Atau biasa itu orang kalau datang bulan Ramadan apa dia bilang balas isen. Dia senangan terdapat punalui. Anda juga yang biasa bilang begitu, setengah mati lagi ini puasa orang. Padahal Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan datang bersamaan dengan berkah, bersamaan dengan rahmat dan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak sama dengan 11 bulan yang lain. Di dalam bulan suci Ramadan, insyaallah doa-doa kita diijabah. Di dalam bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dua. Doa dikabulkan, hajat-hajat dipenuhi, kemudian munajat kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni. Dua hal ini saja sudah luar biasa. Dan itu masih banyak lagi fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa malam kemuliaan itu lebih bagus, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dalam tahun itu
kurang lebih 83 tahun. Jadi satu malam di bulan Ramadan itu nilainya lebih bagus dari 83 tahun. Artinya kalau pada malam hari itu kita melakukan kebaikan, kita melakukan ibadah, baik ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah sosial secara horizontal kepada sesama manusia, nilainya ibadah yang kita lakukan itu semua lebih bagus daripada 83 tahun. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pantas bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang, kapan saat-saat doa kita diijabah di bulan suci Ramadan? Pertama adalah ketika kita makan sahur. Di waktu sahur itu doa diijabah oleh Allah, doa didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya pesan kepada diri saya dan kita semua, jangan terkecoh dengan acara televisi. Banyak itu acara yang bagus-bagus disajikan kalau waktu sahur. Padahal kalau kita lengah, maka kita lewatkan waktu-waktu itu tanpa adanya permohonan kepada Allah. Padahal waktu itu adalah waktu mustajab. Siapkah memang mungkin doa-doa terbaik? Kalau ada kebutuhan, minta memang mungkin kepada Allah di waktu sahur. Kita ini kan banyak sekali kita punya keperluan, banyak sekali kita punya keinginan, banyak sekali kita punya hajat. Yang dibilang itu orang kaya tidak ada lagi keperluannya, justru lebih kaya, lebih mau lagi tambah kekayaannya. Biasanya orang-orang yang sederhana itu pemikirannya sederhana, tapi ketika kedudukan seseorang, kondisi ekonominya meningkat, maka meningkat juga keperluannya, meningkat juga keinginannya. Sehingga banyak kita harus selalu berdoa kepada Allah. Saat ini memang kita harus banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kondisi dunia saat ini kan masih dalam situasi pandemi virus corona. Jadi harus banyak berdoa, mudah-mudahan corona ini cepat pergi. Jangan berulang tahun 2 kali, cukuplah 1 kali berulang tahun. Baru-baru kan berulang tahun di bulan Maret ya, bulan Maret. Berulang tahun itu corona. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kasih ucapan selamat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa di waktu sahur. Doa-doa apa yang kita bagus panjatkan kehadiran Allah? Doa yang paling bagus adalah doa yang kita kemas dalam bahasa Tatum. Jangan dibilang harus di bahasa Arab, jangan dibilang harus di dalam Al-Quran. Karena kalau tidak hafal pasti tidak berdoa. Bahkan jauh menurut hemat saya, jauh lebih kita bisa rasakan, kita maknai permintaan kita kepada Allah kalau kita pakai bahasa tak sendiri. Coba kalau kita baca ayat Al-Quran tapi tidak mengerti artinya, kita berdoa kepada Allah, mulut tak berkata-kata tapi hati tidak menghadap kepada Allah. Tapi coba kalau pakai bahasa tak sendiri, kita bisa rasakan itu sejauh mana hati ini atau kata-kata yang kita ucapkan ini meresap ke dalam hati, kemudian kita sampaikan kepada Allah. Doa yang seperti inilah yang biasanya cepat melejit diterima oleh Allah. Kita di bahasa ada yang orang Makassar pakai bahasa Makassar lagi, orang Bugis pakai bahasa Bugis dan tidak tahu bahasa Makassar, tidak tahu bahasa Bugis, bahasa Indonesia lagi. Jangan paksakan bahwa harus selalu memakai bahasa Arab, karena kita bukan orang Arab. Tapi kalau ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjadi doa yang pernah disampaikan oleh para nabi, disampaikan oleh para orang-orang soleh yang diabadikan, doa-doa yang diabadikan dalam Al-Quran, itu juga bagus selalu kita sampaikan kepada Allah. Tapi itu kita fungsikan sebagai wirid, sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi doanya orang berpuasa itu diijabah? Pada saat sepanjang hari kita menahan. Jadi sepanjang hari orang berpuasa itu doanya diijabah. Sehingga kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi ketika kita mulai menahan, jadi begitu azan subuh dikumandangkan, berarti kita sudah berhenti untuk makan dan minum. Kemudian setelah selesai kita menunaikan sholat, kemudian kita pulang ke rumah, mungkin kita gunakan waktu untuk mengaji tadarrusan, kita upayakan bisa khatam Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah selesai mungkin kita zikir-zikir lagi dan usahakan mulai kita menahan sampai kita berbuka. Usahakan siapkan lagi doa terbaik kita. Luar biasa orang yang puasa, doanya masya Allah dikabulkan oleh Allah. Sepanjang kita menahan, sepanjang kita berpuasa, doa kita diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi? Di waktu berbuka puasa. Pada saat kita berbuka puasa, itu juga adalah waktu-waktu yang sedikit sekali bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi 'inda iftarihi da'watun mustajabah." Jadi lis-sha'im, bagi orang yang berpuasa itu, kata Nabi, 'inda iftarihi, pada saat dia berbuka, da'watun mustajabah, ada doa yang mustajab, ada doa yang diijabah. Makanya ketika kita sudah menjelang detik-detik berbuka puasa, kan kita dianjurkan di situ banyak beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada biasa kita dengar istighfar dalam buka puasa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu kita ulang-ulang istighfar dalam buka puasa. Di detik-detik kita berbuka puasa, di situ sangat-sangat doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota suci Mekah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau kita berbuka, di sana itu keunikannya berbeda dengan kita di sini. Kalau kita di sini, panitia masjid yang menyampaikan kepada masyarakat di sekitar masjid untuk membawa buka puasa. Jadi orang diajak untuk membawa hidangan buka puasa. Kalau di Madinah dan Mekah berbeda. Justru di sana orang-orang kaya itu menggaji orang, membayar orang untuk mencari siapa yang membuka di tempat dia menghidangkan buka puasa. 2018 yang lalu saya puasa di Mekah dan Madinah seperti itu. Berebutan itu, kalau dia pakai jalan berebutan itu pagi. Kalau perlu nagandeng untuk duduk tempat di situ baru tinggalkan, cari lagi orang. Berebut mereka. Dan kalau sudah duduk makin di sini, ada yang pakai wilayah dan paling marah. Jangan di sana di sini saja. Kalau kita tarawih, selesai kita tarawih, karena di sana kita tarawih 20 rakaat. Saya paling sering di Masjidil Haram di Mekah. Itu kalau selesai saya biasa berbincang-bincang dengan penduduk asli Saudi Arabia yang tinggal di kota Saudi. Saya biasa berbincang-bincang, dan sambil kita berbincang-bincang mereka bawa makanan, kita makan lagi sama-sama. Kita biasa minum teh sama-sama. Gelasnya tidak besar, Pak, gelasnya kecil.
Biasa kita dikasih teh, biasa juga dikasih minuman yang sendiri syarat Pak, tapi itu rasanya lain-lain. Lain-lain rasanya. Jadi itu kita biasa minum-minum sambil kita ngobrol dengan penduduk asli Mekah. Kalau bulan Ramadan mereka turun ke masjid. Tapi kalau di musim haji, rata-rata mereka hanya sholat di masjid-masjid di dekat rumahnya. Jadi di situ luar biasa. Kenapa mereka lakukan itu? Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan bersedekah, berinfak di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, dan di sana pada saat berbuka puasa itu orang tidak cerita, orang berzikir, orang beristighfar, ada yang baca Al-Quran, ada yang menghafal, dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu azan dikumandangkan, semua berdoa dan menunggu sampai azan selesai dikumandangkan. Disitulah dia berdoa panjang-panjang doa. Jadi di samping tadi ketika azan dikumandangkan, kemudian kita berbuka, selesai berbuka tunggu azan, selesai azan, disitulah dia perbanyak doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di situ doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan suci Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berpuasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Insya Allah dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, perbanyak doa kepada Allah, memperbaiki puasa kita, kemudian kita hidupkan malam-malam Ramadan, entah dengan membaca Al-Quran atau sholat-sholat sunnah, baik sholat tarawih, sholat tahajud, mungkin ada sholat hajat, dan sholat-sholat yang lain, sholat taubat dan seterusnya, kita perbanyak itu. Insya Allah dengan berdoa dan dengan puasa karena iman dan mengharap ridho Allah, mendirikan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, kasih sayang Allah jauh lebih besar untuk membukakan pintu ampunan kepada kita. Kita hanya diminta oleh Allah beristighfar. Kita hanya diminta oleh Allah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang kembali kepada Allah, dan Allah amat sangat gembira kalau ada hamba-hambanya yang datang bertaubat kepadanya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan pada malam yang pertama ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan puasa dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.